Mogok nasional kami persiapkan. Yang diajukan oleh kawan-kawan aliansi buruh, dan masih ada beberapa pokok perkara, khususnya Partai Buruh nanti nomor 50 mungkin setelah ini, berpendapat satu, menolak keras keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak ada cacat formil terhadap pembahasan dari Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak cacat formil. Dengan kata lain, gugatan yang menyatakan bahwa uji formil ini cacat oleh Partai Buruh dan kelompok lainnya dinyatakan tidak beralasan. Karena itu Partai Buruh menolak keras keputusan MK. Dua, secara politis Partai Buruh menduga membenarkan ada skenario besar di MK untuk memastikan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, yaitu dimulai dengan teman-teman media juga sudah memberitakan ramainya Hakim Aswanto tiba-tiba diganti di tengah jalan oleh DPR. Kita tahu DPR 7 fraksi yang setuju, walaupun 2 fraksi menolak, tapi bagi kami itu lip service, itu ingin benar bahwa Omnibus Law ini disahkan, sehingga perlu diamankan dengan posisi 5 yang memenangkan inkonstitusional bersyarat pokok perkara keputusan nomor 91 tahun 2023 yang lalu, inkonstitusional bersyarat. 5 ini mau dirubah karena 4 ini kan pro pemerintah dan DPR. Maka perubahan satu hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR, dalam hal ini Hakim yang mulia Hakim Aswanto, menjelaskan tanda petik ya, Partai Buruh berpendapat konspirasi jahat dari DPR dan pemerintah. Karena dari pembacaan tadi menjelaskan hakim yang menggantikan Hakim Aswanto adalah penentu daripada keputusan tadi yang sekarang berbalik. 4 pro kepada para penggugat, 5 pro kepada pengusaha, pemerintah dan DPR RI. Mungkin ini salah dugaan Partai Buruh, tapi kami berkeyakinan dari cara gestur yang membacakan orang per orang hakim Mahkamah Konstitusi, itu adalah orang-orang yang di keputusan nomor 91 tahun 2020 itu pro pemerintah dan DPR. Tadi ada dissenting opinion 4 hakim agung, 4 hakim Mahkamah Konstitusi. 1 yang mulia Saldi Isra, yang mulia Hakim Soehartoyo, yang mulia Hakim Wahidudin, yang mulia Hakim Ibu Eni. Hakim Aswanto kan penentu, maka kemenangan di nomor 91 tahun 2023 yang lalu. Hari ini yang membacakan terakhir adalah hakim yang menggantikan Hakim Aswanto. Oleh karena itu kami akan melaporkan ke pengawas MK apa yang sedang terjadi dengan MK. Melalui gedung MK yang mencari kami keadilan. Kami ingin memastikan apakah ada konspirasi politik antara DPR dan pemerintah untuk menggagalkan perjuangan Partai Buruh dan elemen-elemen penggugat yang lain. Kami menduga ada konspirasi, dan kami akan meminta pertanggungjawaban DPR terhadap penggantian Hakim Aswanto. Apakah ada motif politik di baliknya? Ada kekuatan besar. Kawan-kawan tahu, Partai Buruh dan Serikat-Serikat Buruh, KSPSI Andigani, KSPI, KPBI, KSPSI Datang Papan, Serikat Petani Indonesia, kita tahu ada kekuatan uang besar, patut diduga kekuatan uang besar yang bermain terhadap kepentingan pengusaha untuk meloloskan Omnibus Law ini. Ingat nih, tahun politik, kami nggak akan main-main. Karena itu kita minta akan laporkan ke pengawas daripada para hakim yang bersidang pada hari ini. Yang kedua, kami akan meminta apa motif politik digantinya Hakim Aswanto, karena sekarang berubah jadi 4 ini yang dikalahkan kami di pokok perkara nomor 54. Ini serius. Kalau Mahkamah Konstitusi bisa dimain-mainkan secara politik, di mana lagi kita mencari keadilan? Kemarin Partai Buruh dikarenakan presidensial threshold, padahal Partai Buruh adalah peserta pemilu, tapi tidak boleh menggugat presidensial threshold. Ada apa dengan Mahkamah Konstitusi ini?
Sekarang ini jantungnya. Teman-teman semua juga akan mendapatkan upah murah. Nggak ada kenaikan upah 4 tahun. Outsourcing seumur hidup. Anda bisa jadi kontributor. Hanya 1% di perusahaan hanya bisa jadi karyawan tetap. Kami ingatkan pada Hakim Mahkamah Agung hari ini. Dan kami memohon dengan segala kerendahan hati pada pengawas MK. Periksa semua Hakim Agung yang Hakim Mahkamah Konstitusi yang hari ini bersidang. Mudah sekali 54 jadi 45. Hal yang terakhir. Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan nasional untuk menekan, memang akan menekan dan parlemen di DPR, pemerintah dan Mahkamah Konstitusi. Kalaulah keadilan tidak bisa kami dapatkan di ruang-ruang sidang Mahkamah Konstitusi, maka keadilan akan kami cari di jalan-jalan. Negeri ini bukan milik hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. 9 orang yang menentukan masa depan ratusan juta buruh dan keluarganya. Negeri ini tidak bergantung pada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang patut diduga, sekali lagi patut diduga, biarlah pengawas MK nanti yang memeriksa. Ada konspirasi, dimulai dengan penggantian Hakim Aswanto, bisa dilihat 5-4 yang memenangkan gugatan awal nomor 91 tahun 2022 yang lalu, 23 yang lalu, sekarang bisa jadi 45. Dan 4 yang dissenting opinion itu kan yang kemarin memenangkan buruh. Begitu itu dirubah. Mogok nasional kami persiapkan. Terima kasih teman-teman semua. Kapan Pak rencananya kalau mau korban? Kita akan rapatkan lagi mogok nasional. Setelah ini kita akan bubar. Minggu depan masuk uji material. Setelah itu mungkin awal-awal Oktober kita persiapkan mogok nasional, dan mogok nasional mungkin di akhir Oktober atau awal. Kalau ke MKM Hah? mau lapor ke MKMK kapan? 2 hari setelah ini. 2 hari setelah ini kita akan laporkan. Partai Buruh resmi melaporkan 9 hakim Mahkamah, 5 hakim Mahkamah Konstitusi. 5 ya Pak? 5. Kalau 4 kan nggak ada masalah, kan membantu kita apa yang kita laporin. 5 hakim Mahkamah Konstitusi. Terutama kami minta pertanggungjawaban. Kenapa Hakim Aswanto diganti secara politik? Dan pengganti itu yang menentukan kita kalah hari ini. Biar buruh dan seluruh rakyat Indonesia tahu. Kita kalah hari ini karena keputusan politik, Hakim Aswanto diganti. Itu menurut pendapat Partai Buruh. Saya ambil resiko, mau digugat apa. Terima kasih kawan-kawan.